Pemirsa, 2026 menjadi tahun perdana Kementerian Haji dan Umroh menyelenggarakan ibadah haji nasional. Bertekad menjadi tonggak baru dalam pelayanan jemaah haji Indonesia, Kemenhaj melakukan berbagai perbaikan dan juga mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran. Rangkaian puncak ibadah haji tahun ini pun berlangsung dengan lancar, apresiasi datang dari jemaah dan juga wakil rakyat. Kami yang bandel kami copot, izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri juga berulang kali nyampaikan copot aja. Jadi nanti berantakan nih. Gara-gara mereka mantekin ini punya kami, itu punya kami. Nah, apa itu PLM? Ini PLM itu Palembang ya. PLM itu Palembang 13. Nah yang kejadian dari Kemenhaj belum. Nah makanya nih kita mau copotin semua ini. 440 ini isi iklan berapa? Iya, mereka klaim sendiri. Ini kan ilegal ini, karena kami belum ini. Kan udah ada standarnya. Standarnya kan udah ada. Udah ada standarnya. Semua ngatur nanti malah kacau. Iya, nggak ngatur itu adalah tahun kemarin kan banyak jamaah nggak dapat tenda gara-gara kelakuan begini. Ini kelakuan teman-teman KBIH itu yang ngecek sendiri, mantekin sendiri. Jadi nggak tertib. Kehadiran Kementerian Haji dan Umroh membawa dinamika baru dalam pelayanan jemaah haji Indonesia, seperti menghadirkan disrupsi untuk memutus carut-marut penyelenggaraan ibadah haji. Setelah melarang petugas haji menerima atau meminta imbalan dari jemaah, Kemenhaj menemukan dugaan pengkaflingan dalam sidak kesiapan tenda di Armusna. Kementerian yang baru sekali bekerja dapat mengungkap kisruh persoalan tenda yang konon selama ini dinarasikan akibat jamaah haji ilegal. Namun upaya memberantas dugaan pengkaflingan tenda tak semudah membalikan telapak tangan. Pasca sidak, kembali muncul dugaan pengkaflingan tenda di media sosial. Maka pada tanggal 7 dia nempatin ini. Jadi dia nggak akan nempatin tenda yang bukan haknya karena dia akan duluan di sini. Setelah dari sini baru mereka ke Arafah. Nah Arafah juga tendanya seperti ini dan menggunakan hal yang gitu. Nah itu yang akan harus diikuti oleh seluruh KBIH. Ketegasan Kementerian Haji dan Umroh menertibkan penggunaan tenda menghasilkan prosesi puncak ibadah haji Armusna yang berlangsung lancar tanpa banyak drama. Jemaah tiba di Padang Arafah untuk wukuf sesuai jadwal, memastikan keabsahan ibadah seluruh jemaah haji Indonesia tahun ini. Pelayanannya luar biasa, alhamdulillah. Petugasnya juga siap sedia 24 jam untuk yang lansia atau yang agak-agak membutuhkan penanganan, mereka siap 24 jam. Sudah lancar Pak, dari hotel setengah 12 sampai sini setengah 1 dan perjalanannya lancar, nggak ada macet. Untuk pelayanan lainnya Pak dari petugas haji? Jos. Pergerakan jemaah haji Indonesia menuju Mina juga berjalan lancar. Tahun lalu terjadi persoalan mobilitas sehingga dikabarkan tidak sedikit jemaah yang terlambat untuk wukuf di Arafah serta tercecer saat mengikuti tahapan haji selanjutnya di Musdalifah dan Mina. Tahun ini pergerakan jemaah di Armusna dikabarkan mencatatkan rekor baru. Seluruh jemaah haji Nusantara berhasil dimobilisasi ke Mina lebih awal. Areal Musdalifah pun sudah steril sebelum pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Kecepatan pergeseran jemaah menuju Mina adalah hasil rekayasa lalu lintas berupa pembukaan 2 jalur bus sekaligus. Setelah jemaah dari Arafah habis saat subuh, petugas langsung memaksimalkan pintu kanan dan kiri untuk mengurai kepadatan. Prosesi lempar jumroh tahun ini juga berlangsung lancar. Kemenhaj membentuk Satgas Operasional Armusna dan mengerahkan belasan mobil golf di Mina. Tujuannya untuk membantu jemaah lansia, jemaah yang kelelahan, hingga jemaah yang tersesat. Menurut Kemenhaj, mobil golf disiagakan di sejumlah titik khususnya di jalur keluar Jamarat. Kemenhaj juga menyatakan lebih dari 600 petugas ditempatkan pada jalur menuju dan dari area Jamarat.
Rata-rata jemaah menempuh jarak sejauh 3,5 km dalam waktu 45 menit dengan ritme jalan santai. Kemenhaj juga mengatur jemaah Indonesia agar tidak melempar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 14 waktu Arab Saudi. Pasalnya, jemaah menghadapi kondisi cuaca ekstrim serta kepadatan tinggi di area Jamarat. Dalam musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh merekrut 2.200 petugas haji. Dengan 1.200 petugas kesehatan, Indonesia menjadi negara dengan tenaga medis terbanyak yang disiagakan untuk melayani jemaah haji. Tantangan pelayanan kesehatan pada musim haji tahun ini cukup besar karena regulasi kesehatan di Arab Saudi terus mengalami perubahan dan diterapkan secara ketat. Selama Armusna, Kemenhaj menyiapkan sejumlah klinik darurat di titik-titik strategis. Kemenhaj juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Arab Saudi untuk mempercepat proses rujukan bila ada jemaah yang membutuhkan penanganan lanjutan. Kita ada klinik-klinik di sana untuk pelayanan-pelayanan darurat, tapi tetap kerjasama dengan rumah sakit pemerintah di sini atau rumah sakit yang di Saudi pada saat tertentu harus segera dikirim ke rumah sakit yang ada di Saudi. Tawaf ifadah menandai putaran akhir dalam rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah selesai menjalani puncak haji di Armusna, jemaah haji kembali mengunjungi Mekah untuk menyempurnakan ibadah haji dengan mengelilingi Ka'bah. Ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah kondisi sangat menantang. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyatakan temperatur sejumlah wilayah mencapai suhu mendekati 50 derajat Celcius. Ada pula peringatan cuaca yang memperkirakan angin aktif membawa debu dan pasir masih terjadi di sejumlah daerah. Salah satu wilayah yang terdampak adalah kota suci Mekah. Puncak ibadah haji tahun ini berjalan lancar, mobilisasi jemaah Indonesia sesuai dengan jadwal di Armusna. Akomodasi jemaah juga lebih tertib. Tim pengawas haji DPR RI bahkan mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji 2026 yang jauh lebih tertib, lancar, dan minim kendala jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu perbaikan yang berhasil dilakukan yaitu manajemen pergerakan jemaah yang berhasil memangkas waktu tunggu yang biasanya melelahkan para jemaah. Kelancaran proses pemberangkatan jemaah dari hotel menuju ke Arafah berlangsung sistematis, kemudian juga memastikan seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan inti ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Kesuksesan berlanjut pada fase krusial berikutnya, yaitu pergerakan jemaah dari Arafah bermalam atau mabit di Musdalifah hingga bergeser ke tenda Mina. Kemudian evaluasi khususnya menyangkut standarisasi kelayakan akomodasi dan juga transportasi lokal di Arab Saudi.